Hai Mavindors, selamat datang di konten beranda Mavindo, berbagi cerita perjalanan dan aksi Mavindo. Perkenalkan, namaku Ani, aku sebagai fact checker junior di Mavindo. Nah, pada sesi kali ini kita kedatangan narasumber, yakni seorang relawan dari Mavindo dari Kalimantan Barat, Mbak Yeni Mada. Hai Mbak Yeni, gimana kabarnya nih? Halo Mbak Ani, kabar saya baik. Apa kabar di sana? Baik-baik, di Surabaya aku. Mbak Yeni sekarang lagi di Kalimantan Barat ya? Betul Mbak Lagi Ani. di rumah aja atau lagi di mana nih Mbak? Lagi di rumah aja Mbak. Akhir pekan lebih banyak di rumah. Oke Mbak, gimana nih? Apa kesibukannya sekarang? Terus boleh nih perkenalan sedikit tentang Mbak Yeni, profilnya kayak gimana? Saya peneliti di Balai Bahasa Kalimantan Barat, salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehari-hari ya saya meneliti, saya baru pulang dari Kayong meneliti tentang aktivitas gerakan literasi di sana. Tuh. Teman-teman, Mbak Yeni ini salah satu relawan dari Mavindo yang bisa bahasa isyarat loh. Nah, Mbak Yeni bisa diceritakan gimana perjalanannya bisa menekuni bidang bahasa isyarat ini dan gimana sih kok Mbak bisa tertarik dengan bahasa isyarat? Perjalanannya panjang Mbak Ani. Jadi ketika saya kuliah di Jogja, saya berkenalan dengan SIBI. Nah, SIBI itu adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nah, saya tertarik sekali karena bagaimana teman-teman tuli itu berkomunikasi di antara mereka dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan teman-teman dengar. Dari situ juga saya jadi tahu ternyata teman-teman tuli itu tidak mau disebut tunarungu gitu. Kalau tuna kan berarti cacat gitu kan Mbak Ani. Mereka lebih senang dipanggil tuli saja karena memang kami tuli gitu. Nah, aktivitas-aktivitas pertemuan dan belajar dari mereka, saya pun jadi tahu ternyata mereka punya masalah dengan SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia itu. Mengapa? Menurut mereka, SIBI itu adalah sistem isyarat yang dibuat oleh orang dengar, oleh kita yang bisa mendengar, yang bisa berbicara secara normal untuk teman-teman tuli. Jadi tidak melibatkan teman-teman tuli. Nah, itu kenapa lalu lambat laun ada kita kenal istilah Bisindo. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia. Nah, ini adalah bahasa isyarat yang dibuat oleh teman-teman tuli itu sendiri. Gitu. Jadi mereka membuat bahasa sendiri yang mereka pahami dan mereka sepakati untuk mereka pakai di antara mereka. Gitu Mbak Ani. Tadi itu kan sempat disinggung kalau mereka punya bahasa isyarat sendiri. Nah, berarti kalau di luar bahasa isyarat itu maksudnya kan ada bahasa isyarat yang bisa dipahami oleh misalnya satu Indonesia gitu untuk kelompok teman tuli ini. Nah, berarti hanya bisa dipahami oleh kelompok itu aja ya, Mbak? Benar Mbak Ani. Jadi saya lupa tadi menyinggung tentang SIBI itu. SIBI itu sebenarnya mengadopsi dari ASL. ASL itu American Sign Language. Jadi karena mungkin saya lupa tepatnya tahun berapa pemerintah Indonesia itu membuat SIBI itu memang untuk teman-teman tuli, tapi tidak melibatkan orang tuli. Mereka mengadopsi langsung dengan American Sign Language yang mungkin mereka lebih maju ya. Bagaimana advokasi teman-teman tuli, bagaimana cara kita lebih memudahkan komunikasi di antara perbedaan ini. Nah, masalahnya adalah ketika pemerintah Indonesia mengadopsi American Sign Language itu, kita tuh seperti kosakata dalam bahasa Inggris yang di Amerika dipakai oleh warga Amerika, itu tuh hanya digeser ke bahasa Indonesia. Jadi kita seperti menerjemahkan, tapi menerjemahkan tidak melihat bagaimana budayanya, tidak melihat bagaimana lingkungannya. Jadi seperti kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu my is Yeni gitu. Sedangkan bahasa Indonesia nama saya Yeni. Nah, sedang di strukturnya itu tidak sama. Nah, ketika teman-teman tuli menggunakan SIBI, mereka bilang, loh, kok saya aneh ya dengan struktur bahasanya. Nah, ini biasanya teman-teman bahasa, teman-teman yang mempelajari linguistik itu lebih paham untuk menjelaskan hal ini. Itu mengapa ketika SIBI itu dipakai di sekolah di Indonesia, di SLB, mereka tuh kadang itu dipakai di sekolah, tapi di kesehariannya mereka menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Sekarang ini teman-teman Gerkatim sangat gencar mengkampanyekan bahasa isyarat Indonesia untuk dipakai di sekolah-sekolah gitu. Jadi yang SIBI itu memang secara bahasa isyaratnya juga berbeda, lalu strukturnya juga berbeda dengan keseharian teman-teman tuli di Indonesia. Mungkin
kita bisa mengganti dengan bahasa isyarat Indonesia itu. Gitu Mbak Ani. Menarik ya Mbak ceritanya gimana bisa terjun ke bidang ini. Nah, oh ya Mbak Yadi ini kan juga sebagai relawan Mavindo yang itu berarti juga tertarik dengan yang namanya digital literasi. Nah, gimana sih Mbak kok bisa tertarik dengan bidang ini juga selain dari pengajar para teman-teman tunarungu ini? Iya, bukan kebetulan sih saya peneliti dan terlibat dalam gerakan literasi nasional Mbak Ani. Jadi memang ketika kita orang-orang yang dalam tanda kutip normal bisa mendengar, bisa berbicara, dan bisa menikmati banyak hal dengan mudah, ada sekelompok teman-teman kita yang memiliki keterbatasan itu. Nah, itu mengapa saya ambil contoh saja ketika masa pandemi ini. Jadi pengetahuan tentang virus corona ini, tentang COVID-19 ini, teman-teman tuli itu jauh lebih tertinggal menerima informasi itu. Nah, itu kenapa pada suatu ketika ada seorang teman tuli mengirim pesan WhatsApp kepada saya, Mbak, boleh tidak saya diceritakan tentang bagaimana atau apa itu virus corona? Mengapa sekarang jalanan sepi, kafe-kafe tutup? Jadi Mbak Ani, teman-teman tuli itu punya kebiasaan untuk berkumpul sangat sering. Mereka itu mungkin teman-teman mereka itu saja dan tidak begitu banyak yang paham dan tahu kebiasaan mereka. Sesuatu itu salah satu lembaga pemerintah bahwa ini sedang pandemi, tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul, kafe-kafe juga hanya boleh pesan antar. Jadi kita pesan dan membawa pulang, mereka bingung gitu. Nah, ketika informasi tentang pandemi saja mereka tidak paham, saya kira itu membuat mereka harus bekerja lebih keras dan mencari informasi yang benar gitu. Nah, saya sebenarnya waktu itu sempat kaget, oh iya ya, ada teman-teman kita yang mungkin mereka tidak begitu paham di televisi, mereka nggak bisa dengar, iya mereka baca. Kadang mereka juga membaca gerak bibir Mbak, tapi tidak begitu paham kalau tidak ada yang bisa menceritakan dan menjelaskan dalam bahasa isyarat gitu. Nah, hal-hal tentang informasi ini sih kalau menurut saya yang paling mendesak selain hal-hal hoak. Bisa jadi teman-teman tuli ini karena keterbatasan mereka itu di sisi yang lain adalah kelebihan mereka. Mereka tidak begitu banyak mendapatkan informasi, jadi mereka relatif lebih jauh dari hoak. Tapi penerimaan informasi yang baru mereka sangat tertinggal. Nah itu kalau menurut saya, Mbak Ani. Bisa diceritain caranya Mbak Yeni dan teman-teman lainnya yang itu mengedukasi teman-teman tunarungu untuk bisa mengetahui gimana sih sebenarnya virus corona ini dan berbagai hoax banyak beredar kan di era digital kayak seperti ini, apalagi pandemi ini kan. Ya Mbak, jadi saya kan peneliti di Balai Bahasa Mbak. Jadi suatu ketika Satgas COVID itu kan meminta semua balai kantor, balai bahasa, dan kantor bahasa di seluruh Indonesia untuk menerjemahkan 3M, yang protokol kesehatan itu Mbak, ke dalam bahasa daerah. Dalam bahasa daerah, lalu saya berinisiatif bahwa 3M itu juga perlu diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Jadi mereka akhirnya berkenan untuk dilibatkan dalam penerjemahan itu Mbak. Dan ternyata itu memang sangat efektif. Jadi mereka itu selama ini mendapatkan informasi yang seperti puzzle-puzzle kecil gitu Mbak. Nah ketika mereka menerjemahkan, saya lupa, protokol kesehatan 3M gitu, istilahnya dari Satgas itu, mereka jadi tahu, oh ternyata memang COVID ini berbahaya dan bagaimana cara menanggulangi. Nah, lalu yang saya suka itu adalah ketika mereka sudah tahu bahayanya virus ini, mereka jadi itu Mbak, membuat masker yang di tengahnya itu plastik. Jadi ketika mereka tidak bisa berbahasa isyarat, mereka kan kadang mengandalkan gerak bibir kan. Nah, jadi mereka membuat inovasi tentang bagaimana mereka untuk paling tidak mengurangi virus itu bisa semakin kemana-mana. Oh ya Mbak Yeni, tentang literasi digital nih, gimana sih Mbak Yeni bisa mengedukasi teman-teman yang tuli tentang literasi digital ini? Jadi Mbak Ani, teman-teman tuli ini mungkin mereka tidak sekompleks kita kait dengan literasi digital, tapi memang mereka membaca dan akses internet itu ada pada mereka juga. Jadi ketika mereka membaca satu berita yang mungkin menurut mereka membingungkan, ada suatu teman tuli yang bertanya kepada saya, Mbak, ini beritanya seperti apa dan segala macam. Kalau tidak salah itu berita tentang
salah seorang teman tuli atau saya agak lupa tuli atau buta yang diperkosa, maaf. Waktu itu beritanya ditulis oleh salah satu berita daring yang memang kurang jelas, yang saya juga tidak kenal. Berangkat dari peristiwa itu, saya kemudian meminta mereka atau menganjurkan mereka untuk memilih berita-berita online yang alamatnya saya sampaikan ini mungkin lebih terpercaya, atau mungkin mereka punya tim jurnalis yang lebih oke gitu. Jadi memang salah satunya adalah saya meminta mereka untuk membaca alamat-alamat berita daring yang tertentu gitu. Jadi tidak sembarangan. Kadang kita juga membaca entah itu dari mana, entah itu alamatnya apa. Gitu Mbak Ani. Nah, menarik Mbak. Menarik banget nih, berinspirasi untuk kelompok-kelompok lain yang itu juga bergerak di bidang memberdayakan orang-orang disabilitas untuk mengetahui digital literasi yang benar. Nah, harapannya Mbak Yeni untuk kedepannya gimana masyarakat Indonesia yang itu memiliki ketertarikan terhadap literasi digital ataupun mereka-mereka yang bergabung dengan kelompok pemberdayaan disabilitas. Harapan saya tadi satu sudah saya sampaikan bahwa relawan Mafindo paling tidak bisa bahasa isyarat yang paling minimal, bisa bercakap-cakap ketika berjumpa di jalan atau menanyakan lagi hendak kemana atau segala macam informasi yang mungkin bisa menjadi membuat mereka tuh merasa banyak teman gitu. Karena kalau kita lihat teman-teman di Inggris atau Amerika, dari kecil itu mereka sudah diperkenalkan dengan bahasa isyarat. Jadi memang mungkin tidak hanya untuk teman-teman tuli. Jadi saya pernah membaca bahwa bahasa isyarat itu juga sangat berguna ketika misalnya Mbak Ani dan saya berada di jarak jauh. Kita tidak perlu teriak, tapi kita cukup menggunakan bahasa isyarat. Jadi sebenarnya bahasa isyarat itu tidak hanya untuk teman-teman tuli, jadi untuk kita juga. Nah, entah bagaimana caranya, tapi saya ingin sekali dan mungkin teman-teman relawan Mafindo bisa membantu untuk mengkampanyekan kita harus bisa bahasa isyarat standar paling tidak gitu, memperkenalkan nama atau menanyakan arah atau apa yang sedang dicari. Nah, itu kan hal-hal yang sangat standar bagaimana cara kita untuk menyampaikan simpati atau perhatian terhadap teman-teman tuli. Gitu. Lalu kalau untuk literasi digital, nah beberapa stasiun televisi dan film saya lihat sudah ada fasilitas bahasa isyarat ya, biasanya ada di pojok kecil itu. Nah, itu sangat membantu. Seminar-seminar, lalu ada penerjemah bahasa isyaratnya, dan itu membuka akses yang sangat baik untuk mereka. Gitu Mbak. Nah, benar banget Mbak, kita sebagai orang yang mayoritas ya memiliki kemampuan lebih dibandingkan teman-teman yang memiliki disabilitas, harus bisa bekerja sama untuk memberdayakan mereka. Salah satunya yakni dengan belajar bahasa isyarat itu sendiri. Nah, juga untuk Mafindo harapannya dikasih yang namanya bahasa isyarat juga di samping video kita ya Mbak, biar teman-teman yang tunarungu bisa melihat kita atau bisa mendengarkan pesan-pesan yang luar biasa dari Mbak Yeni. Oh ya Mbak, boleh nggak kita tahu gimana sih caranya Mbak Yeni mempraktekkan atau mengajari teman-teman yang tunarungu ini dalam bahasa isyarat? Bisa nggak Mbak ngajarin kita sedikit tentang bahasa isyarat? Iya. Baik Mbak Andi, saya sedikit oleh-oleh dari acara Beranda yang pertama ini tentang bagaimana kita mengucapkan terima kasih dan maaf. Kata yang sangat berharga di masa-masa ini. Terima kasih, maaf. Dua kata yang sangat berharga yang mungkin menjadi sangat mulia masa ini. Kalau ingin memperkenalkan nama, misalnya nama saya Yeni, Y-E-N-I. Nah, itu jika kita menggunakan huruf. Tapi teman-teman tuli itu punya sistem memberi nama kepada orang. Jadi kalau teman-teman tuli itu memanggil saya Yeni gini. Itu kenapa? Karena saya keningnya lebar dan rambut saya panjang dan saya punya poni di samping. Jadi ada kekhasan setiap orang yang membuat mereka menjuluki atau memberi nama tertentu. Gitu Mbak Ani. Wah, terima kasih Mbak Yeni atas
pembelajarannya hari ini. Luar biasa sekali, meskipun hanya 2 kata, tapi sangat berguna sekali bagi kita-kita yang awam dengan bahasa isyarat ini, agar kedepannya ketika kita bertemu dengan teman-teman yang disabilitas, terutama teman-teman yang tunarungu, bisa menerapkan apa yang kita tahu dari Mbak Yeni ini. Oke Mbak Yeni, terima kasih atas sharing hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, terima kasih kawan-kawan Mapinders yang sudah melihat video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Ani Nur dan Mbak Yeni Mada, terima kasih.